Yang membuat kita unik Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya ini adalah Surabayanya. Jadi Jawa Timur dan Surabaya ini adalah hub di tengah kita tempatnya di Indonesia ini. Jadi hub dari barat dan hub dari timur. Untuk prodi S1, prodi S2 MIH itu kita sudah terakreditasi FIBA-A, yaitu akreditasi manajemen pendidikan tinggi di level internasional dari Jerman. Ada beberapa keunggulan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Yang pertama adalah Fakultas Hukum UNER ini termasuk salah satu dari yang tertua di Indonesia. Kita berdiri tahun 1951, diinisiasi oleh beberapa ahli-ahli hukum di Surabaya ini. Di antaranya adalah pengacara maupun alumni-alumni Fakultas Hukum dari Leiden yang dididik oleh Belanda dan ditempatkan pada pemerintahan di Provinsi Jawa. Artinya juga proses pendidikan tinggi hukum di Universitas Airlangga Surabaya ini sudah teruji, sudah berlangsung cukup lama, sehingga kita sudah tidak perlu bereksperimen lagi mengenai pendidikan tinggi hukum. Kita tinggal melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap isu-isu hukum yang baru dan mempersiapkan 20-30 tahun lagi mahasiswa-mahasiswa hukum yang nanti akan menjadi pengambil kebijakan dan pengambil peran dalam perubahan hukum di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, yang membuat kita unik Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya ini adalah Surabayanya. Jadi Jawa Timur dan Surabaya ini adalah hub di tengah kita tempatnya di Indonesia ini. Jadi hub dari barat dan hub dari timur. Untuk timur sendiri, Fakultas Hukum Universitas Airlangga sudah menjadi banyak acuan, baik untuk pengembangan kurikulum, untuk pengembangan dosen, S2 dan S3 dari kawan-kawan di Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita sudah matang dalam dosen-dosen kita juga sudah kuat dalam melakukan pengembangan pendidikan tinggi hukum. Yang ketiga, tentu karena kita ini hub dan di tengah Indonesia, Surabaya dan Jawa Timur ini pusat industri sebenarnya. Beda dengan kota-kota lain di Indonesia. Kira-kira itu tiga pembeda dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang bisa saya sampaikan. Baik, ada setidaknya 5 program peminatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini yang bisa diambil oleh mahasiswa. Peminatan pertama adalah peminatan hukum bisnis, peminatan yang kedua adalah peminatan hukum internasional, peminatan yang ketiga adalah peminatan peradilan, peminatan keempat adalah peminatan pemerintahan, yang kelima pemerintahan syariah. Nah, satu-satu di peminatan hukum bisnis tentu sangat luas. Ini aspek bisnisnya, tentu ada pasar modal, ada kepailitan, persaingan usaha, asuransi, dan pengangkutan untuk barang dan jasa, tentunya perdagangan internasional. Untuk peminatan peradilan itu kita mengajak mahasiswa yang minat dalam bidang-bidang penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian sengketa pengadilan dan non pengadilan, di luar pengadilan. Untuk pengadilan kita tahu ada banyak lingkup peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan niaga, pengadilan agama, tata usaha negara, tata usaha, maupun peradilan korupsi misalnya, dan lain-lain. Atau bahkan kita juga menyediakan mata kuliah untuk hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, pemerintah, untuk minat pemerintahan itu kita mengajak mahasiswa yang berminat untuk bekerja di bidang-bidang pemerintahan dengan memperkuat mereka untuk pengetahuan-pengetahuan
good governance, keterbukaan informasi publik, pertanggungjawaban negara terhadap pemerintah, terhadap warga negara dan lain-lain. Yang berikutnya adalah peminatan syariah. Nah, peminatan syariah ini untuk memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan ahli-ahli hukum di bidang syariah, hukum syariah, terutama untuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan bisnis-bisnis syariah lainnya. Nah, itu kira-kira 5 program peminatan dalam Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Fakultas Hukum UNER ada beberapa program. Yang pertama tentu program peminatan itu juga membantu mereka untuk menentukan langkah selanjutnya setelah lulus ini, pilihan karir apa yang mereka, kalau peradilan ya mereka tentu akan banyak berprofesi di dunia peradilan maupun penyelesaian sengketa gitu. Nah, selain itu ada beberapa program. Yang pertama, setiap tahun kita ada yang disebut dengan Airlangga Law Festival. Nah, di Alfest ini atau disingkat dengan Alfest, di Alfest ini kita menyediakan Career Week gitu. Nah, di Career Week ini kita mengundang banyak alumni-alumni maupun instansi-instansi pemerintahan. Jadi ada, selain di Career Week itu ada presentasi, ada alumni yang mengisi di kelas, tapi juga ada satu hari di mana kita menyediakan booth dari partner kita, industri, pengacara, notaris, kantor-kantor pemerintahan maupun swasta yang ada di Surabaya dan Jawa Timur maupun yang di Jakarta untuk talent scouting gitu. Tapi untuk talent scouting ini beberapa law firm, kantor pengacara, kantor notaris itu datang untuk mencari bakat-bakat yang ada di Fakultas Hukum. Nah, itu salah satu mekanisme untuk mengarahkan mahasiswa kita mengenai itu 2 program diantaranya untuk membantu mahasiswa menentukan karir mereka ke depan. Ya, untuk menjaga kualitas kita ada beberapa proses tahapan dalam 1 tahun itu. Di antaranya untuk internal sendiri kita ada audit manajemen internal yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Jadi ada tim audit khusus. Lalu di internal fakultas juga kita ada unit penjaminan mutu UPM. Dan UPM ini diturunkan lagi di setiap prodinya ada gugus penjaminan mutu untuk setiap program studi di antara S1, S2 dan S3. Nah, itu unit-unit itulah yang menjamin mutu dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran dan lain-lain. Penjaminan mutu ini dianggap cukup baik saat ini sehingga hasilnya kita bisa lihat. Untuk prodi S1, prodi S2 MIH itu kita sudah terakreditasi FIBA A, yaitu akreditasi manajemen pendidikan tinggi di level internasional dari Jerman. Sekarang sedang jalan untuk prodi S2 kenotariatan dan prodi S3 kita juga sudah kita siapkan. Selain itu kita juga tergabung dengan banyak asosiasi, diantaranya Asian University Network, juga Law School International kita juga bergabung. Nah, selain daripada itu yang lebih penting tentu adalah meningkatkan reputasi dosen, atau kita sebutnya dengan academic reputation gitu. Ya, itu dengan kerjasama, joint research, kita mengundang dosen dari luar atau kita sebut dengan inbound partners, inbound lecturers yang memberikan kita insight baru, pengalaman baru mengenai bagaimana manajemen maupun pendidikan tinggi. Itu yang membangun kepercayaan dunia, membangun kepercayaan publik kepada Fakultas Hukum Indonesia. Nah, dari situlah kualitas kita diakui dan tetap terjaga melalui quality control maupun manajemen control itu.
Baik, secara umum dulu, secara umum hukum online tentu sangat bermanfaat bagi pendidikan tinggi hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ada beberapa hal, beberapa alasan. Sebagai pendidikan tinggi, kita punya tugas tridharma. Yang pertama penelitian, pendidikan pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, hukum online rasanya sangat berguna bagi tiga koridor ini. Untuk penelitian misalnya, ada banyak isu-isu baru yang bisa didapatkan oleh mahasiswa maupun dosen, isu-isu hukum terutama, biasanya permasalahan lahir dari masyarakat yang diberitakan. Yang kedua tentang pendidikan dan pengajaran. Sama juga, dosen itu harus mengembangkan materi pelajarannya setiap semester, mengupdate gitu. Nah, updating ini menyangkut updating baik itu peraturan perundang-undangan, updating dari kasus-kasus terbaru, updating kebijakan-kebijakan baru, policy. Jadi sebelum jadi peraturan biasanya masih berbentuk policy oleh pemerintah, dan itu dibahas oleh hukum online di kanal-kanalnya, di fitur-fiturnya hukum online. Nah, ini membantu pendidikan dan pengajaran di kelas untuk updating bahan-bahan kuliah. Untuk pribadi sendiri, saya sudah menggunakan hukum online sejak rasanya mungkin 20-an tahun yang lalu, waktu saya masih awal-awal berkarir di bidang hukum sebagai in-house lawyer, maupun waktu saya juga melakukan penelitian untuk tesis saya di magister hukum. Nah, itu sangat membantu. Bahkan waktu saya mengambil S3 di Australia pun, saya tetap mencari bahan-bahan itu dari dasar langsung. Rasanya itu yang manfaat yang bisa didapatkan baik secara umum mahasiswa, dosen yang ada di Civitas Akademika, begitu juga dengan alumni-alumninya di Fakultas Hukum maupun saya sebagai pribadi.